Cover L Korea V BTS terbaru mengejutkan ARMY setelah menunjukkan transformasinya yang luar biasa selama bertahun-tahun. V BTS baru-baru ini mendapat perhatian setelah sampul majalah mendatang dari sang idola yang menampilkan transformasi besarnya selama bertahun-tahun. V pertama kali memulai debutnya sebagai bagian dari BTS ketika dia baru berusia 17 tahun dan merupakan seorang remaja berwajah segar yang mendapatkan perhatian karena visualnya menggemaskan dan bakatnya. Sejak saat itu, dia menjadi dewasa sekarang di usia 27 tahun. V menampilkan getaran yang jauh lebih dewasa dalam segala hal yang dia lakukan. Meskipun dia tidak takut menunjukkan ego, tidak dapat disangkal bahwa visual V telah berubah selama bertahun-tahun. Nah, aktivitas V baru-baru ini telah memperkuat seberapa banyak V telah tumbuh dan menjadi dewasa selama bertahun-tahun. Selama beberapa hari terakhir, L Korea menggoda penampilan V di publikasi mereka dan mengumumkan bahwa sang idola akan muncul di sampul. Pada 16 Maret, L Korea akhirnya merilis sampul publikasi dan menghancurkan internet setelah pengumuman itu. Seperti yang diharapkan, V terlihat sangat sempurna di semua foto. Penampilan visualnya yang seksi dan panas dalam konsep minimalis yang membuat ketampanannya terpancar. Salah satu cover secara khusus menarik perhatian penggemar karena benar-benar memamerkan transformasi V selama bertahun-tahun. Di sampulnya, V menggunakan jaket denim diamante dan berombai di atas kaos putih. Dengan rambutnya terkulai, poin utama dari foto itu adalah luka dan memar agar sesuai dengan getaran film Hollywood. Alasnya menonjol bagi ARMY adalah karena penampilannya sangat mirip dengan apa yang digunakan V saat berusia 21 tahun untuk video musik Blood, Sweat and Tears versi Jepang. Dulu saat video direkam, V juga mengenakan jaket denim di atas kaos putih dengan memar serupa yang menggambarkan pesan dari video itu. Secara khusus, cuplikan di balik layar dari pembuatan video menunjukkan kesamaan antara penampilan, meskipun getarannya sangat berbeda. Ketika netizen memperhatikan perbandingan itu, mereka tidak dapat melupakan seberapa besar pertumbuhan idola dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun V punya pesona yang sama, dia pasti sudah dewasa. V telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dan perbandingan antara kedua foto itu dengan sempurna menunjukkannya. Yang kedua, efek RM, bagaimana pemimpin BTS ini mendapatkan epic hike untuk menghabiskan $10.000. Trio hip-hop epic hike baru-baru ini muncul di Psycho Universitas Psy dan mengungkapkan bagaimana mereka menghabiskan $10.000 karena seorang anggota BTS. Psycho dalam wawancara komedi dengan artis K-pop berbahasa Inggris yang dibawakan oleh 3 komedian. Banyak selebritas yang menjadi bintang tamu di acara itu, termasuk Johnny dari NCT, CLJ Park, dan RM dari BTS. Ketika RM ada di acara itu, dia bersenang-senang dengan pembawa acara Lee Jong-jae, Kim Min-soo, dan Lee Yong-joo. Mereka berbicara tentang 3 selebritas yang paling mengejutkan RM saat ditemui, dan RM bahkan diajari 3 aspek penting di usia 30 tahun. Mungkin karena dia bersenang-senang di Psycho yang menyebabkan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam episode dengan Epic Hike, leader Tablo mengaku bahwa dia memutuskan untuk pergi ke Psycho karena RM menyuruhnya untuk melakukannya berulang kali. Jadi sebelum kami pergi ke Eropa, aku makan malam dengan RM, dan saat kami sedang makan dia seperti, "Hyung, kamu harus pergi ke Psycho." Dan dia terus mengatakannya. 10 menit kemudian dia seperti, "Hyung, pergilah ke Psycho." Dan aku seperti, "Kamu sudah mengatakan itu." 1 jam kemudian, "Hyung, kamu harus pergi ke Psycho." Karena saran yang tulus dari RM, Tablo dan anggotanya memutuskan untuk menjadi bintang tamu di Psycho dan bahkan menyingkir. Jadi kami menelepon dan berkata, "Kami ingin datang ke Psycho, tapi kamu hanya tersedia hari ini, jadi kami harus pergi ke Eropa. Lalu kami harus kembali syuting ini, lalu kami pergi ke Amerika Serikat." Itu bukan keputusan yang murah. Epic Hike berada di tengah-tengah tur mereka dan punya rencana untuk tampil di Eropa dan kemudian di Amerika Serikat. Tapi ketiganya berhenti di Korea hanya untuk syuting Psycho dan tentu saja untuk mendengarkan hube mereka untuk Junior. Tablo dengan bercanda mengakui bahwa mereka membayar banyak uang untuk berada di sana. "Ini merugikan kami, berapa harga tiketnya? Ini menghabiskan uang kami." Dilanjutkan dengan suasana yang lucu, Tablo bertanya, "Berapa biaya untuk syuting 1 episode?" Saat pembawa acara Lee Yong-joo bercanda, $20, kata Tablo. $20? Harganya $10.000. Efek RM berhasil dan penggemar senang karena episode Epic Hike di Psycho penuh dengan tawa dan momen menyenangkan. Sudah lama diketahui bahwa anggota Epic Hike dan BTS dekat, terutama RM dan Suga. Sungguh mengharukan melihat RM tidak hanya menjadi hube yang peduli dengan merekomendasikan seniornya untuk tampil di salah satu acara wawancara terpanas, tapi juga setia kepada saudara psiknya. Yang ketiga, Jimin memberi V nama panggilan baru setelah kagum dengan visualnya di Fotofolio.
VBTS telah mendapat banyak julukan sejak debut termasuk TT, Secret Weapon, Celine Boy, dan banyak lagi. Seiring dengan bakatnya, visualnya luar biasa, dan pesonanya, semuanya tampak sempurna untuk sang idola. Sementara ARMY dikenal dengan nama panggilan mereka setelah mengenal V begitu lama, tidak mengherankan mengetahui bahwa para anggota mungkin adalah orang-orang terbaik untuk membuat nama baru untuk sang idola. Baru-baru ini Jimin membuat ARMY bersemangat setelah membuat nama panggilan baru yang sempurna untuk sang idola. Baru-baru ini, BTS merilis bagian lain dari reaksi mereka terhadap fotofolio satu sama lain. Tak mengherankan, itu adalah kekacauan murni karena mereka terbukti menjadi penggemar terbesar satu sama lain karena mereka tidak bisa berhenti saling menggoda. Saat giliran V, tidak mengherankan kalau para anggota tidak bisa menyembunyikan reaksi mereka saat melihat foto V muncul di layar. Itu seperti kemunduran tahun 1920-an. Visual V yang tidak nyata dan latar belakang membuat para anggota tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka ketika terungkap semuanya difilmkan di Korea. Jin kemudian menjelaskan bahwa orang dan aura yang V gambarkan membuat mereka merasa seperti sedang menonton seorang di luar negeri. Tentu saja, sesama liner 95 Jimin tidak takut untuk berbagi betapa tampannya V. Menurutnya menambahkan, "Tapi kamu benar-benar tampan di antara pujian lainnya." Tentu saja tidak mengherankan kalau para anggota ingin menyentuh betapa alami V terlihat menunggang kuda, mengingatkan semua orang bahwa sang idola punya pelatihan yang membantunya terlihat begitu mudah. Setelah menonton video dan melihat visual V yang bersinar, Jimin tiba-tiba mengumumkan bahwa adegan itu telah menginspirasi sang idola untuk membuat nama panggilan baru untuk V. Setelah mengingatkan keingintahuan para anggota, Jimin mengungkapkan bahwa dia memilih Vergana Armusu karena memiliki nuansa yang sesuai dengan konsep foto. Tidak mengherankan, anggota lain dengan sepenuh hati setuju dengan julukan itu dan menyukai bagaimana aura tersebut benar-benar mencerminkan citra yang V gambarkan dalam foto. Entah namanya melekat atau tidak, Jimin pasti menangkap aura V sebagai Vergana Armusa. Dalam fotofolio, V memancarkan getaran vintage dan terlihat seperti seorang dari film Hollywood yang berlatar di Eropa. Yang ketiga, Bang Si-hyuk menyatakan tentang keabsahan pengembalian Wamil BTS 2025 menyentuh pembaruan kontrak para anggota. Salah satu kisah terbesar tahun 2022 adalah pendaftaran BTS. Sementara pemerintah mengizinkan grup untuk menunda layanan mereka, para anggota mengejutkan penggemar ketika mereka mengambil tindakan sendiri ketika Jin membatalkan penundaan. Pendiri HYBE Bang Si-hyuk menghadiri forum debat yang diselenggarakan oleh klub Kwanhon, di mana dia berbicara tentang segala hal mulai dari apa yang terjadi dengan SM Entertainment hingga BTS. Secara khusus, tidak mengherankan kalau topik pendaftaran BTS muncul ketika ditanya tentang masa depan BTS. Bang Si-hyuk dengan cepat menjernihkan kesalahpahaman tentang tanggal 2025. Bang Si-hyuk mengatakan, "Aku berkata aku berharap grup akan memulai kembali promosi tahun 2025, tapi tolong jangan salah paham tahun itu sebagai tahun mereka kembali, karena kamu tidak pernah tahu kapan masalah pendaftaran," kata Bang Si-hyuk. Tapi, pendiri HYBE ini tidak sepenuhnya mengabaikan janji yang dibuat dalam pernyataan itu, menambahkan, "Itu bukan angan-angan, BTS telah setuju untuk bekerja kembali pada tahun 2025. Bersamaan dengan pendaftaran, Bang Si-hyuk berbicara dengan jujur tentang perpanjangan kontrak BTS dan perusahaan yang akan berakhir pada 2024. "Aku berhati-hati untuk berbicara karena negosiasi kontrak dengan grup sebesar BTS mungkin punya konsekuensi di masyarakat. Mengenai masalah militer mereka, aku pikir kita bisa menyelesaikannya dalam jangka waktu kontrak. Apapun yang aku katakan di luar ini melampaui batasku," kata Bang Si-hyuk. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.